Halo semuanya, kembali lagi di Sunyiwara. Di video kali ini aku akan membacakan cerita yang dikirimkan oleh seseorang berdasarkan pengalaman horor pribadinya. Cerita ini ditulis langsung oleh bersangkutan. Demi keamanan dan kenyamanan bersama, nama, lokasi, beberapa detail kecil kita samarkan. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel ini. Bagi yang ingin berbagi cerita dan pengalaman horor pribadi, boleh saja langsung kirim ke email. Sekarang kita masuk ke ceritanya. Cerita kali ini berjudul Saya Tinggal Sendiri di Rumah yang Tidak Pernah Sepi. Ditulis oleh R, 27 tahun, karyawan swasta. Saya tidak tahu harus mulai dari mana, karena sampai sekarang pun saya masih belum bisa menjelaskan sepenuhnya apa yang sebenarnya saya alami. Kejadian ini sekitar akhir tahun 2021, saat saya baru pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggiran kota tempat saya bekerja. Rumah sederhana, satu kamar tidur, satu kamar mandi, ruang tengah, dan dapur menyatu. Bukan rumah tua, bukan rumah angker. Dan yang paling penting, saya tinggal sendirian. Minggu pertama berjalan normal. Tidak ada kejadian aneh, tidak ada mimpi buruk, tidak ada perasaan tidak nyaman. Sampai suatu malam, sekitar jam 01.40, saya terbangun karena mendengar suara kursi digeser dari arah dapur. Saya langsung duduk di kasur, jantung saya berdebar, tapi pikiran saya masih logis. Mungkin tikus, pikir saya. Saya tidak keluar kamar, saya hanya menyalakan lampu kamar dan menunggu. Beberapa menit berlalu, tidak ada suara apapun lagi. Saya kembali tidur. Keesokan harinya, saat bangun pagi, kursi dapur benar-benar bergeser dari posisi semula. Bukan jatuh, bukan miring, tapi bergeser rapi sekitar setengah meter. Saya mulai merasa tidak enak, tapi tetap mencoba berpikir positif. Sekitar seminggu kemudian, saya pulang kerja lembur sekitar jam 11 malam. Saat membuka pintu rumah, saya langsung merasa ada yang berbeda. Rumah saya tidak gelap, lampu ruang tengah menyala. Padahal, saya yakin tidak menyalakan apapun sebelum pergi. Saya berdiri cukup lama di depan pintu. Sekitar 1 menit tidak berani masuk. Saya memanggil, "Shalom." Tidak ada jawaban. Saya masuk perlahan. Rumah kosong, tidak ada jendela terbuka, tidak ada tanda orang masuk. Saya mematikan lampu dan mencoba tidur. Malam itu, saya bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, saya duduk di ruang tengah rumah saya. Sementara ada seseorang berdiri di dapur, membelakangi saya. Saya tidak bisa melihat wajahnya, hanya punggungnya. Dan anehnya, saya tahu persis itu bukan manusia. Saya terbangun dengan keringat dingin. Setelah kejadian itu, suara-suara mulai sering muncul. Bukan suara keras, tapi suara kecil yang terlalu teratur untuk disebut kebetulan. Langkah kaki pelan di malam hari. Suara seperti orang membuka laci. Dan yang paling sering, suara nafas. Bukan di telinga, tapi seperti ada orang bernafas pelan di ruang yang sama dengan saya. Suatu malam, saya memberanikan diri berbicara keras. "Kalau memang ada, tolong jangan ganggu saya." Setelah itu, rumah menjadi sunyi. Terlalu sunyi. Tidak ada suara apapun selama hampir seminggu. Saya pikir semuanya sudah selesai. Ternyata saya salah. Malam itu hari Jumat.
sekitar jam 02.55. Saya terbangun karena merasa kasur saya sedikit bergerak, seperti ada seseorang duduk di ujungnya. Saya tidak berani membuka mata. Saya menahan nafas. Lalu saya mendengar suara itu sangat dekat. Kamu bisa lihat aku, kan? Suaranya pelan, laki-laki, datar. Saya tidak menjawab, tidak bergerak. Beberapa detik kemudian saya merasakan kasur kembali ke posisi semula. Dan setelah itu, sunyi. Pagi harinya saya menemukan bekas lekukan di ujung kasur. Masih terlihat jelas. Saya akhirnya memberanikan diri bertanya ke tetangga sebelah. Awalnya mereka mengelak, tapi setelah saya ceritakan semuanya, salah satu ibu berkata pelan, "Dulu yang tinggal di situ, orangnya jarang keluar rumah. Meninggal sendirian. Baru ketahuan beberapa hari." Saya langsung lemas. Ibu itu melanjutkan. Katanya sejak dulu rumah itu gak pernah kosong. Saya pindah 2 minggu kemudian. Sejak pindah, semua gangguan berhenti. Tapi sampai sekarang, saya tidak pernah lagi berani tidur dalam gelap total. Dan setiap kali rumah saya terlalu sunyi, saya selalu teringat satu hal. Rumah itu tidak pernah sepi. Saya hanya baru menyadarinya. Kalau kamu merasa cerita ini terasa nyata dan dekat, itu karena cerita ini memang datang dari pengalaman langsung. Dan jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng, dan follow media sosial kami. Bagi yang ingin berbagi pengalaman horor, cerita horor, boleh langsung saja kirim ke email kami sunyiwara.official@gmail.com. Akhir kata dari video, tidak semua pengalaman horor meninggalkan luka fisik. Sebagian hanya meninggalkan ingatan yang muncul setiap kali kita sendirian dalam keadaan terlalu sunyi. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di cerita pengakuan berikutnya.